to hug me like that every time you see me. Why you always making me laugh? Swear you're catching feelings. I loved you from the start, so it breaks Hai, my heart. langsung saja ya, saya akan menjelaskan mengenai penanganan PEB atau apa saja yang harus dilakukan dan kita persiapkan apabila kita menemukan pasien dengan darah tinggi, PEB atau preeklamsi berat, atau mungkin bahkan sampai kejang. Maka apa yang harus kita persiapkan? Baik, langsung saja. Yang pertama, kita persiapan alat. Jangan lupa alat infuset dan kateter, juga oksigen atau nasal kanul. Untuk infus kita ada labu, kita ada infuset, kita ada aboket, ada spet, lalu kateternya sendiri. Terus setelah itu jangan lupa plester, handscoon, dan lain-lain. Lalu yang terpenting adalah ini MgSO4 40%. Di sini saya menggunakan 40%, tapi bisa menggunakan yang 20% juga. Lalu aquabides untuk pelarutnya MgSO4. Apabila tidak ada aquabides, biasanya di rumah sakit menggunakan RL. Jadi seperti itu. Langsung saja ya ke penanganannya. Yang pertama, apabila ibu datang dengan keluhan ibu sakit kepala, matanya berkunang-kunang, nyeri ulu hati, lalu bengkak di bagian mata, di sini, di kaki, dan di ekstremitas, di tangan. Lalu setelah itu kita lakukan pemeriksaan. Yang pertama, lakukan pemeriksaan keadaan umum ibu. Pastikan ibu dengan keadaan sadar. Lalu setelah itu tanda-tanda vital, salah satunya yang terpenting adalah tekanan darah. Apabila pada pemeriksaan tekanan darah kita mendapatkan tekanan darah di atas 160 sampai 90, maka itu dinyatakan hipertensi, ibu hamil dengan hipertensi. Maka untuk menegakkan diagnosa PEB, untuk menekankan diagnosa PEB, maka kita harus melakukan cek urin untuk menentukan protein di dalam urinnya. Jadi setelah dilakukan cek urin, apabila didapatkan dengan P plus 3, maka ibu dinyatakan PEB. Langsung kita lakukan protap PEB. Yang pertama, protap PEB untuk melakukan pasien PEB, perbaiki keadaan umum ibu dengan cara pasang nasal kanul, pasang oksigen 6-7 liter dengan posisi Tendelenburg. Tendelenburg ini seperti ini, jadi posisi kepala lebih rendah daripada posisi kaki, gunanya untuk melancarkan atau mengalirkan oksigen ke dalam otak lebih cepat dan lebih lancar. Lalu setelah perbaiki keadaan posisi ibu, setelah itu pasang infus. Setelah pasang infus, lalu pasang DC, karena setiap ibu hamil dengan hipertensi atau PEB harus dikontrol pengeluaran urinnya minimal 30 cc per jam. Setelah itu lakukan pemasangan protap penggunaan MgSO4. Untuk protap MgSO4, jangan lupa kita butuh catatan untuk mencatat. Jadi untuk pemberian loading dose, jadi yang pertama untuk protap PEB itu lakukan loading dose dengan dosis 4 gram. Nah, kan ini dari 25 mili, 40%. Jadi kita harus tahu setiap milinya itu ada berapa gram. Jadi ada di sini ada rumusnya untuk menghitung. Kita hitung. Nah, apabila sediaan loading dose
loading dose dibutuhkan 4 gram untuk pada ibu hamil. Yang pertama, rumusnya adalah 40 persenan ininya kan 40% dibagi 100 dikali 25 itu apa sediaan dari obatnya ini, ada 25 mili. Jadi persennya pindah ke gram. Jadi 40 gram dikali 25 dibagi 100. Ini pertama untuk mencari per gram dalam 1 cc. Hasilnya adalah 10 gram. Jadi 10 gramnya ini adalah per 25 cc. Jadi 25 cc 10 gram dibagi 25 sama dengan 2,5 cc. Jadi 1 gramnya itu ada pada 2,5 cc MgSO4. Apabila sediaan kita 4 gram, maka tinggal dikali saja kebutuhan 4 gram dikali 2,5 cc itu sediaannya. Itu jadi 15 cc MgSO4 untuk pemberian loading dose ini 1:1, 15 cc MgSO4 dan 15 cc juga Aquabides. Lalu diberikan selama 10-20 menit. Nah, sangat pelan karena efeknya panas ke dalam tubuh. Jadi kita harus memasukkannya dengan pelan-pelan. Itu by inject atau langsung pembuluh darah. Nah, lalu setelah itu dosis maintenance atau pemeliharaan biasanya diberikan 6 gram. Nah, 6 gram di sini ditambah dengan 500 cairan RL dicampur dengan tetesan 28 tetes per menit. Jadi kurang lebih 6 jam harus habis. Nah, jadi untuk pemberian dosisnya tadi sama ya. Kalau 1 gramnya 2,5 cc dikali 6 gram sama dengan berapa? Itu dosis yang diberikan MgSO4 ke dalam 1 buah RL. Lalu setelah itu jangan lupa CA glukonas, lalu harus mendapatkan CA glukonas. Jadi CA glukonas ini harus sedia apabila ditemukan gejala katakanlah tidak ditemukan, terus urinnya tidak keluar atau kurang dari 30 cc per jam, lalu pernapasannya tidak teratur, kurang dari 16 atau kurang atau lebih dari 16 kali per menit. Lalu untuk pemberian CA glukonas, berikan 1 gram CA glukonas perbandingan 1:1 dengan dilarikan Aquabides. Diberikan secara IP, dilakukan selama 3-5 I wanna be on the cover.